Sekarang mahasiswa kami 4.600-an. 4.600. Oke. Yang aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, memang sengaja saya episode terakhir ini ingin sandasan tentang masalah UTM, Universitas Trunojoyo menjadi universitas kebanggaan di Madura. Kemarin FK, sekarang kebetulan minta luang kesibukannya Bapak Dekan Fakultas Teknik. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Dekan? Alhamdulillah, terima kasih Pak Aliman diberi kesempatan untuk saya itu sebetulnya kalau mendengar Pak Dekan Teknik itu kan sering bom tim IT-nya Sandasan kan dari Teknik UTM sering bicara tentang jenengan Pak Dekan. Baru kali ini Allah menakdirkan ketemu dengan saya Pak Dekan. Semoga bicaranya yang bagus-bagus. Ya pasti yang bagus itu Pak Dekan. Pak Dekan, karena Pak Dekan sebetulnya sudah kenal di kalangan teman-teman mahasiswa aktivis apalagi di UTM di Madura dan semacamnya. Tapi lebih afdolnya Pak Dekan biar lebih terkenal lagi Pak Dekan. Silakan untuk mengenalkan diri Pak Dekan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat. Saya golongan MA Pak, Madura asli. Kebetulan saya lahirnya dari Pamekasan, cuma besar di Sumeneb, kemudian lebih banyak berkarya di Malang sama di Madura. Di Madura. Ya, jadi itu yang dulu di Malang cukup lama, saya 18 tahun di Malang. Di Malang. Di Malang. Ya di kampus di teknik juga. Di teknik, saya di Universitas Widyagama Malang. Pemirsa, ternyata orang Pamekasan itu banyak yang pintar-pintar. Orang Banten sedikit ya. Entah kenapa ya, karena di ujung barat gini, kalau orang yang pinter-pinter, Pak Mahfud dari Makassar, Pak Sabi ini dari Pamekasan semua orang pinter. Kalau di Sumeneb lebih banyak ke Pameng Praja ya. Oh gitu. Kalau di Pamekasan itu lebih banyak ke pendidikan. Itu, nah kalau di Sampan kan berbisnis. Kayaknya memang penelitiannya Pak Dekan, antara Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb ini, Bangkalan sama Sampang ini urusan kependidikannya memang lebih maju di Pamekasan sejak dulu kan. Memang di Pamekasan menurut saya kepedulian kepada pendidikan memang. Iya, sejak dulu gitu kan. Ini salahnya kenapa saya nggak lahir di Pamekasan dulu. Oke, Pak Dekan, kalau UTM ini kan sudah menjadi kampus favorit di Madura, Pak Dekan. Fakultas Teknik itu sebetulnya lahir bersamaan dengan lahirnya UTM dan Unibang ya, Pak Dekan. Pas UTM. Oh UTM. Pas UTM. Waktu Unibang belum ada. Waktu UTM belum ada. Waktu Unibang belum ada. Ya, berarti berapa tahun sampai sekarang Pak Dekan? 2001 kita berdiri ya. 2001. Itu jadi ya 2001 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Jadi umurnya sudah 20 tahun. Pak Dekan masuk ke UTM di Fakultas Teknik sejak kapan Pak Dekan? Saya 2006. 2006. Lahirnya Fakultas Teknik 2001. 2006 Pak Rahmat masuk ke UTM ya. Berarti menjelang balik Pak Dekan. 7 tahun kan mau balik orang. Saya di UTM sudah generasi kedua. Oh, keduanya. Ya, jadi kalau di Fakultas Teknik, kalau di generasi di UTM itu kan ada dua. Generasi pertama adalah generasi ex Unibang plus dengan ya pendirian UTM. Saya generasi kedua itu mulai angkatan yang dikatakan generasi kedua 2005-2006 sejak UTM masuk Saker. Oh iya. Karena memang UTM itu sejak jadinya universitas negeri dulu itu Begrembeknya saya pernah ikut, begrembeknya karena waktu itu Gus Dur. Pak Dekan. Saya waktu itu jadi aktivis, entah aktivis apa ya, kemana-mana dulu di Surabaya. Pernah dekat lah dengan frame politiknya Gus Dur waktu dulu itu.
tidak elok kalau mau mengatakan saya aktif di mana. Takut beda madhab. Tapi saya tahu itu dulu Pak Dekan waktu itu kan memang Gus Dur. Pak Dekan 20 tahun Fakultas Teknik berdiri di UTM gitu ya. Kalau sebelumnya orang Indonesia, orang Jawa Timur dan macamnya tahunya kalau teknik itu kan ITS. Ya. Kan ITS. Kalau sekarang kan sudah banyak universitas yang memang sudah membuka fakultas tekniknya. Untuk di UTM itu yang Pak Dekan kelola sekarang itu yang menjadi keunggulan apa? Gimana ya Pak Dekan sekarang? Jadi kami sekarang di Fakultas Teknik mengelola 6 program studi ya. 6 program studi S1. Jadi yang pertama adalah teknik infor, kemudian yang kedua teknik industri. Ini adalah 2 prodi pioner di Fakultas Teknik. Kemudian kami juga mengelola S1 teknik elektro, kemudian S1 mekatronika, S1 sistem informasi, dan yang terakhir S1 teknik mesin. Teknik mesin. Jadi lengkap. Kalau dulu kami punya informatika, informatika itu kan sebenarnya dari sisi keilmuan itu turunan dari teknik elektro. Jadi kami punya prodi informatika, nggak punya elektro, core-nya nggak punya. Kami punya teknik industri, nggak punya teknik mesin, core-nya kan teknik mesin. Jadi sekarang sudah lengkap, walaupun kita mesinnya belakangan, tapi sekarang sudah lengkap. Jadi artinya dari sisi keilmuan Fakultas Teknik sudah cukup mumpuni. Artinya fasilitas atau jurusan yang ada di ITB, jurusan yang ada di ITS di Fakultas Teknik UTM sudah ada semua. Sudah ada semua. Di ITS nggak ada mekatro, kita yang punya. Oh gitu. Nggak ada. Ternyata. ITB nggak ada. Melampaui. Ternyata dia bersama. Jadi mekatro itu pertama kali berdiri, prodi pertama kali berdiri teknik elektro itu mekatro itu di UTM. Mekatro. Itu di Indonesia maksudnya? Di Indonesia. Pertama kali berdiri. UTM. Sebagai inisiator, sebagai inisiator. Karena pada saat itu kita ikut ceritanya kita kan sering ikut lomba robot ya. Robot. Lomba robot itu prodinya adalah teknik mekatro. Jadi namanya mekatro itu gabungan antara mechanical mesin dengan elektro. Gabungan. Pemirsa, kalau yang bukan orang teknik pasti tidak akan tahu, bahkan membayangkan pun tidak pernah. Makanya saya sedikit celeper ini mau mendalam tentang masalah mekatro. Jadi mekatro itu adalah ilmu gabungan ya antara elektro dengan mesin mekanik gitu ya. Jadi dalam gampangnya itu robot. Robot. Ya. Jadi kalau ada robot itu ada mekaniknya, ada besinya, ada segala macam. Nah, untuk menjalankan itu pakai ilmu elektro. Itu kalau diistilahkan dengan urusan dohir batin, dohirnya itu mesinnya, batinnya itu elektro. Nah, kalau di universitas yang lain Pak Dekan kan memang banyak yang ikut juga lomba-lombaan robot. Kan mesti sama Pak Dekan. Yang robot kalau di Jawa Timur yang paling jago kan Politeknik ya. Politeknik Surabaya. Dari zaman dulu itu juara robot tuh selalu dari Politeknik. Juara nasional, juara internasional selalu Politeknik. Kenapa? Politeknik di sana memang ada fasilitas laboratorium robotika, kemudian ada prodi robotika. Ya. Jadi memang mereka mempersiapkan itu. Apa saja yang sudah sekarang dihasilkan dari mekatro ini, Pak Dekan, yang bisa pemirsa lebih tahu? Jadi ini kita dulu pada saat saya masih 2006 saya baru masuk ya, kita masih baru ikut lomba, baru sekedar ikut lomba, meramaikan saja. Bahkan di tingkat regional Jawa Timur ya cuma sekedar ikut saja, mengukur kapasitas dan kemampuan fakultas. Jadi karena kita memang di Fakultas Teknik itu berangkatnya Fakultas Teknik itu kan memang dekan pertama kali di Fakultas Teknik itu kan Prof Budi Santoso. Dari Teknik Industri ITS itu. Saya sebenarnya tahun 2001 pada saat saya lulus dari ITS saya lulus 2001. Itu saya sebenarnya diajak oleh Prof Budi pada saat itu karena Prof Budi baru jadi kajur di Teknik Industri. Ayo kamu kan orang Madura gitu. Nasionalismenya muncul. Harus balik ke Madura. Saya bilang pada saat itu, wah Madura Pak nggak bakalan berkembang, kayak gitu. Jadi ada pesimisme waktu itu ya. Itu.
Tapi kita melihat perkembangan, apalagi kemudian 2004 itu ada isu ada mulai dibangunnya Madura kan, pelabuhan jembatan. Oh, jembatan Suramadu 2004. Waktu itu Pak Dekan ya. Okay. Nah itu saya kemudian berpikir ulang, wah ini kalau misalkan saya ini Madura kelihatannya akan bagus kan seperti itu. Itu. Nah, kemudian yang kedua, saya pada saat itu kan di Malang itu saya kuliah S3 di Erlangga. Ya. Jadi saya kuliah S2 dan S3 itu bareng. S2 di ITS tahun 2000. Oh, bisa Pak Dekan itu? Bisa. Oh, gitu ya. Itu. Belum Pak Dekan, saya kan masih S1. Jadi saya masuk di bulan September di ITS, di S2, di bulan Desember saya mulai sekolah S3. Gitu. Jadi di tahun yang sama 2001. Itu. Jadi kita kemudian di 2004 itu saya sudah mulai menyusun disertasi itu kesulitan karena ada Lapindo itu. Lapindo, ya. Jadi kita ke Surabaya pasti telat. Dosen saya marah-marah terus. Iya karena memang berapa jam dulu dari Malang. Kemudian kita pindah ke Surabaya akhirnya. Untuk meninggalkan Budi Agama di Malang seperti itu. Dan kemudian alhamdulillah 2006 saya lulus dan saya masih masuk di UTM. Jadi semua cerita barusan itu yang mendorong Pak Dekan, kenapa Pak Dekan ke UTM gitu ya, cerita barusan ini. Ya itu salah satu cara Tuhan Pak Dekan untuk bagaimana Pak Dekan berkiprah dan berkhidmat di Madura itu. Iya, jadi kalau katanya bapak saya, kamu itu garisnya. Saya dulu nggak mau jadi dosen. Oh gitu. Jadi saya kuliah di teknik industri itu kepinginnya ya kerja di BUMN, jadi manajer. Bayangannya iya. Bayangan. Kenapa? Bapak saya guru agama. Bapak saya guru agama lulusan YIN, ibu saya lulusan PGA. Bapak saya mana? YIN mana? YIN Surabaya. Surabaya. Ya, berarti senior saya. PGA-nya itu satu angkatan sama Pak Mahfud MD. Oh, ya angkatan tua. Oke. Jadi PGA-nya PGA 6 tahun dulu. Iya. Gitu. Oh, gitu. Jadi karena pada saat itu saya melihat bapak saya itu ya dari sisi kehidupan ya cukup tapi nggak lebih kan. Kepingin berbeda. Saudara-saudara semuanya kuliah di YIN kalau nggak IKIP. Oh berarti saya jangan-jangan Pak Rahmat Hidayat ini Laura ini bukan ya? Bukan ya? Bukan Agus ya? Bukan. Karena saya Pamekasan itu pun di Pademawu. Ayo kita daftar jadi Agus aja nanti. Kayak kan tinggal dikasih nama depan aja. Oke, Pak Dekan. Jadi itu salah satu sekelumit cerita dari bagaimana Pak Rahmat Hidayat sebagai Dekan Fakultas Teknik di UTM ini, perjalanannya ke UTM dan sampai hari ini diberikan amanah untuk mengelola Fakultas Teknik di UTM. Pak Dekan, sekarang itu kalau di Fakultas Teknik itu mahasiswanya sudah sampai berapa Pak Dekan? Sekarang mahasiswa kami 4.600-an. 4.600. Yang aktif. Yang aktif. Jadi ini fakultas paling gemuk memang di Fakultas Teknik. Di UTM. Di UTM ya. Karena kita mengelola 6 prodi dengan jumlah ruang 36 ruang kelas. Tuh. Jadi waktu sebelum pandemi biasa. Sebelum pandemi. Sekarang sudah kayaknya sih Pak Menteri Pendidikan mau apa tuh KBM apa namanya Pak MBKM kayaknya ada ke arah sana kayaknya sekarang. Entah bagaimana formatnya sekarang semester ini. Oh sudah. Iya. Jadi 4.600 Pak Dekan. 4.600. 4.000. Itu pemirsa bisa dibayangkan berarti di UTM itu lebih dari 10.000 lebih. Mahasiswa kami sekarang hampir 15.000. Seluruh fakultas. Ya. Jadi 4.000-nya ada di kami. Tak terbayang sebelumnya Pak Dekan. Itu. Tak terbayang kalau waktu dulu Pak Dekan emuk ke sini itu. Saya dulu masuk 2006 ya. Di UTM itu jam 4 sore sepi sudah. Iya, kalau sudah jam 4 sore apalagi jam 5 kuntilanak sudah mulai keluar. Jadi aktivitas semua grup discussion itu enggak ada. Enggak ada. Kalau sekarang kan 24 jam. Saya memang pada saat saya menjadi Wadek 3 kan pada di UTM itu kan ada namanya jam malam. Saya berusaha mendobrak jam malam. Oke, saya setuju dengan jam malam, artinya jam malam itu batasan bahwa mahasiswa beraktivitas itu. Tapi kalau soal pemikiran itu semakin malam kita semakin hidup, semakin produktif. Ya memang kayak di Jogja, kayak di itu suasana ilmiah itu selalu ada Pak Dekan. Karena saya kan tiap hari ngopi. Makanya di UTM sekarang budaya itu sedang digerakkan gitu Pak Dekan. Pak Dekan, di Fakultas Teknik paling gemuk
Apakah memang hanya karena fasilitasnya yang diberikan lebih banyak, prodinya yang lebih banyak? Apa memang fakultas teknik itu memang menjadi fakultas favorit, Pak Dek? Jadi begini, setiap tahun kami rata-rata kalau penerimaan mahasiswa baru ya, ini kan sekarang penerimaan mahasiswa baru. Kami rata-rata itu setiap tahun pendaftar itu di atas 11.000. Di atas 11.000. Nah, rata-rata kami bisa terima cuma sekitar 800-an lah. Oh, 11.000 pendaftar diterima 800. Ya, sekitar 800-900 seperti itu. Tahun kemarin paling banyak 900. Ternyata banyak yang kecewa itu Pak Dekan. Pak Dekan. Ya. Jadi pada saat kita nyoretnya itu kadang-kadang kita sampai ngawur gitu. Bayangin 11.000. Akreditasi B buang. Itu SMA tidak dengan prestasi buang. Itu. Betul-betul masih dibuang juga. Itu kadang-kadang kita karena dari banyaknya akhirnya kita sekarang menggunakan sistem penerimaan baru dengan tiga nilai. Ya, jadi mereka nilainya banyak, tapi yang kita gunakan utama untuk fakultas teknik dan perguruan tinggi yang lain karena kita juga studi banding ke ITS, ITB dan sebagainya. Pertama nilai matematik, nilai fisika dan bahasa Inggris. Karena memang itu basic ilmu. Itu basic ilmunya yang ada di fakultas teknik. Semester 1 itu kan cuma diajari matematika dan fisika. Itu materi-materi pelajaran yang menjadi musuh saya dulu Pak Dekan. Itu Pak Dekan. Sebenarnya kalau saya masuk teknik pasti saya ditolak lagi. Enggak juga. Jadi sekarang ini juga saya dulu berpikir bahwa kalau bukan dari fisika atau dari IPA, kuliah di teknik itu nggak bakalan sukses. Pak Liman perlu tahu, saya punya seorang mahasiswa, ya, itu Tahfiz. Jadi dia penghafal 30 juz. Teknik informatika. Pada saat di semester 1 dia nggak percaya diri. Saya tidak pernah belajar matematik, nggak pernah belajar fisika. Dia kan sekolahnya sekolah menghafal Al-Quran. Keagamaan. Itu. Tapi Bapak perlu tahu, dia bisa lulus dengan cum laude. Yang tahfidz. Iya. Ini salah satu bentuk dari barokahnya Quran. Makanya kan saya bilang, saya setiap tahun itu mencari mahasiswa yang memang penghafal Al-Quran. Setiap tahun itu yang berani ke teknik cuma satu. Saya baru dapat lagi kemarin satu. Gitu Pak. Satu, iya. Sebetulnya banyak sekarang tahfidz Pak. Tapi tidak berani ke teknik. Iya, kenapa ya? Itu. Atau jangan-jangan memang lulusan teknik dianggap kesulitan untuk mencari kerja, atau apa yang sekiranya bisa disampaikan? Bukan mencari kerja. Mahasiswa itu rata-rata tidak mau sulit pada saat dia kuliah. Tidak mau ruang. Tidak mau tantangan. Iya. Nah, kalau dia mau tantangan, ini sebenarnya kampus Merdeka sekarang menjadikan tantangan itu menjadi hilang. Jadi mahasiswa dengan kampus Merdeka, mahasiswa dari luar fakultas teknik bisa kuliah ke fakultas teknik. Oh begitu? Iya, 1 semester, 2 semester, 20 SKS, 40 SKS. Jadi memang untuk dimerdekakan ya? Dimerdekakan. Tapi masalahnya, saya ini kan sekarang buka. Nggak ada yang mau, nggak ada yang berani ke fakultas teknik. Ya memang siapapun yang melihat di teknik itu memang budayanya berbeda. Ya. Itu yang pertama. Ya nanti yang 11 itu Pak Dekan, yang 11.000 itu nanti. Makanya kan saya gini, setiap kali mahasiswa, Anda adalah orang-orang yang terpilih dari sekian ribu mahasiswa yang mendaftar ke sini. Berarti pemirsa, ini dicatat ini. Kalau Fakultas Teknik UTM, berarti yang menjadi mahasiswa di sana adalah adalah orang-orang pilihan. Adalah mahasiswa pilihan. Karena dari 11, makanya itu penting untuk mahasiswa teknik penting untuk dimanfaatkan. Karena tidak semua orang yang bisa masuk. Ini mahasiswa teknik. Aduh, kalau saya memang kayaknya langsung ditolak kalau saya. Karena yang 3 materi itu musuh saya memang gitu. Fisika, matematika itu ya memang dasar dari keilmuan di teknik itu ya. Jadi gini Pak Dekan, kan perguruan tinggi itu kan di samping memang mempunyai tugas untuk keilmuan dan pengembangan keilmuan akademis dan macamnya, dan juga ada kewajiban diwajibkan oleh negara, bahkan itu menjadi tridharma dari perguruan tinggi Pak Dekan ya. Lah, selama 20 tahun Fakultas Teknik yang hasil penelitiannya, hasil pengembangan keilmuannya kira-kira yang sekarang dirasakan oleh masyarakat ada nggak Pak Dekan? Jadi begini, kita itu sebenarnya ada untuk masyarakat. Jadi kalau dulu orang mengatakan bahwa kuliah di teknik itu sangat eksklusif ya. Sekarang kan tidak.
siapapun bisa kuliah di teknik. Kemudian siapapun sekarang ya Pak Aliman sekarang ini yang sekarang ini kan sebenarnya juga kuliahnya Fakultas Teknik. Iya betul. Cuma Pak Aliman itu tidak usah terlalu underestimate. Saya tidak bisa kuliah di teknik. Ini kan kuliahnya di teknik. Saya yang bikin seperti ini juga. Oh gitu. Ya. Di Fakultas Teknik. Lab. Jadi kami juga bikin lab lab multimedia. Ya, jadi kami sebuah ruangan multimedia, suaranya bisa seperti bioskop seperti itu. Nah, kemudian juga ada saluran untuk podcast. Oh, Pak Dekan, kalau urusan ini sebetulnya tanpa minta izin ke Pak Dekan dulu memang orangnya Pak Dekan yang suruh bantu untuk bagaimana podcast Santasan ini berdiri dan bisa bermanfaat. Jadi saya hanya pengambil manfaatnya saja Pak Dekan. Kalau urusan bagaimana caranya untuk ngedit suara voice ini, saya nggak tahu. Ya itulah. Jadi seperti Mas Bombom ya. Contoh salah satu mahasiswa itu kita Mas Bombom itu kuliah juga aktivis. Gitu. Dia kuliah sampai semester 14. Pak Liman perlu tahu semester 9 dia sebenarnya skripsinya udah selesai. Tapi kemudian dia pergi ke Jakarta. Itu. Nah, saya masih ingat itu. Kenapa? Karena pada saat saya menjadi Wadek 3 Mas Bombom itu semester 14. Semester 14. Iya, kalau ini tidak lulus DO dia. Gitu. Saya panggil dia, saya telepon. Cong, ben boleh diem Cong. Saya di Jakarta Pak. Ngajur apa mulai Cong? Cok dus matu dus sengkok ben kan aktivis ketua himpunan. Mantan ketua himpunan. Masa harus tak lulus? Engkau Wadek 3 kita udus. Nggak akan ada mahasiswa yang mau menjadi ketua himpunan atau menjadi aktivis gara-gara menjadi aktivis di Fakultas Teknik nggak lulus. Itulah kenapa saya membackup Fakultas Teknik. Oh gitu. Itu membikin sedemikian rupa di Fakultas Teknik bahwa yang memang menjadi aktivis adalah orang-orang yang berkualitas. Bukan cuma sekedar ngomong memang benar-benar itu Pak Dekan. Tapi alhamdulillah manut. Cuma pada saat begitu lulus ya pulang dia. Itu bahkan dia Pak saya pulangnya bulan depan. Mister kamu kesulitannya apa? Saya nggak punya, saya belikan tiket sampai saya itu. Akhirnya pulang ujian, lulus Pak. Iya. Dan memang melerana itu. Tapi begitu selesai Pak, datang lagi saya, Pak, saya sudah lulus sekarang. Terus saya mau ngapain? Nah, saya bilang, kamu bukan orang yang bodoh, saya bilang kayak gitu. Walaupun kamu semester 14, sekolah S2. Manut dia sekolah S2. Iya. Akhirnya bisa jadi dosen. Kan seperti itu. Ya alhamdulillah. Kan ya bukan mendahului garis yang maha kuasa ya, tapi kan kita berusaha. Memang saya akui beliau itu dia itu Pak, semua dari hostingnya Lingkar Jatim sejak berdiri sampai ke podcast segala macamnya semuanya yang ngerena itu memang Bombom. Artinya Bombom itu saya sudah merasakan manfaat dari Fakultas Teknik secara tidak langsung.